Sekarang kita nyemil lagi sedikit pandangan beliau tentang manusia. Ya, manusia menurut Imam Ar-Razi, jadi manusia itu makhluknya Allah yang paling istimewa. Cirinya 4 yang membuat manusia istimewa itu. Ini akal, hikmah, tabiat. Tabiat itu semacam insting, naluri, dan nafsu. Jadi ini 4 cirinya manusia yang membedakan manusia dengan binatang, tumbuhan, dan juga dengan malaikat. Kata Imam Fakhrur Razi, malaikat itu hanya punya akal dan hikmah. Binatang, tumbuhan hanya punya tabiat dan hawa nafsu. Manusia punya semuanya. Itu istimewanya manusia. Berarti apa? Manusia nanti bisa turun derajatnya jadi binatang, sementara di sisi lain bisa juga naik derajatnya ke level malaikat. Kapan itu terjadi? Nah, ini ada kalimat dari kitab beliau, An-Nafas Warruh Wasyarh Qawamuha. Kata beliau begini, karena 4 karakteristik tersebut, maka manusia memiliki sifat, kekurangan, dan kelebihan. Jika manusia menggunakan akal dan hikmah untuk mengatur hawa nafsu dan tabiatnya, maka manusia akan memiliki kelebihan dibandingkan makhluk ciptaan Allah lainnya. Dengan menggunakan akal dan hikmah yang bersumber dari ajaran agama untuk menundukkan hawa nafsu dan tabiatnya, maka manusia akan menjadi khalifatullah fil ardh, khalifah Allah di muka bumi, sekaligus makhluk yang paling mulia. Itulah mengapa manusia disebut sebagai ciptaan atau makhluk yang paling baik. Tetapi jika sebaliknya tabiat dan hawa nafsu yang menguasai diri dan akalnya, maka ia akan lebih hina dari binatang yang memang tidak punya akal dan hikmah. Jadi kita itu bisa lebih rendah dari binatang, bahkan bisa lebih mulia setara malaikat. Kenapa lebih rendah dari binatang? Ya karena kalau binatang tidak diberi akal dan hikmah. Kalau binatang kok immoral, binatang kok jahat, itu ya karena dia tidak diberi akal dan hikmah. Kalau manusia jahat itu kebangetan ngalah-ngalahi binatang. Makanya sebutannya asfala safilin. Kenapa? Karena dia punya akal dan hikmah. Wah, bebek saya itu Pak amoral sekali. Dia diperkosai semua bebek yang lain misalnya. Loh, kita tidak bisa menyalahkan dia, karena dia binatang, tidak ada akalnya. Tapi kalau ada manusia kok kelakuannya kayak bebek, ya dia berarti lebih rendah. Kenapa? Dia ada akal dan hikmah dalam dirinya. Sebaliknya, dia derajatnya bisa sangat mulia ke level malaikat, bahkan mungkin bisa disebut melebihi karena dia punya tabiat dan nafsu. Kalau malaikat memang tidak dikasih nafsu, tidak dikasih insting naluri kemanusiaan dalam dirinya. Wah, malaikat itu patut terus ya Pak, ya enak karena dia tidak dikasih nafsu, beda dengan kita. Maka kita kalau bisa mengalahkan nafsu, mengalahkan tabiat, mengutamakan akal dan hikmah, itu level kita sebenarnya lebih tinggi. Jadi kita bisa mengalahkannya. Kalau malaikat mungkin ya dia tidak tergoda, lihat apa saja, dipengaruhi apa saja, tidak tergoda, tidak ada nafsu.
Kalau kita tergoda dan kita bisa mengalahkan itu berarti hebat. Jadi itulah istimewanya manusia. Kalian mau ahsanu takwim atau asfala safilin? Ahsanu takwim berarti ciptaan paling tinggi, berarti lebih tinggi dari semua makhluk yang lain termasuk malaikat, atau ciptaan asfala safilin paling rendah. Karena 4 unsur ini tadi. Maka jadilah yang ahsanu takwim, yang paling top, paling jos dari ciptaannya Allah dengan mengalahkan, dengan mengendalikan tabiat dan nafsu kita. Oke, ini pandangannya tentang manusia. Terus lebih dalam lagi tentang jiwanya manusia. Jiwa itu menurut Imam Fakhrur Razi sesuatu substansi yang berbeda dengan badan, terpisah secara esensial meskipun bergantung secara pengaturan dan instruksi dengan badan. Dalam diri kita, di balik jasad jasmaniyah ini ada jiwa, ada ruh. Dan jiwa dan badan itu sesuatu yang tidak sama, tapi saling mempengaruhi. Jasad kita, badan kita kemana seperti apa dipengaruhi oleh jiwa kita. Makanya dulu kita pernah membahas, ada peribahasa itu ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sebenarnya kebalik. Kalau jiwanya sehat, dia akan mengarahkan tubuh untuk jadi sehat. Jadi kenapa? Karena kalau versinya Imam Fakhrur Razi, badan ini hanya alatnya jiwa. Ya kan? Pikiranmu ngeres dulu, baru matamu jelalatan lihat yang saru-saru. Alatnya sudah. Jadi kamu batinmu marah dulu, baru tanganmu bergerak memukul. Jadi jiwa itu esensinya, jasad alatnya. Kuncinya orang hidup ada pada jiwanya. Nah, kata Imam Fakhrur Razi, jiwa itu satu, utuh. Jadi kalau saya bilang aku itu ya, berarti aku jiwa secara utuh. Tidak terpisah-pisah. Nah, buktinya apa? Kalau kita sedang senang, seluruh anggota tubuh kita ikut mengekspresikan kesenangan, kegembiraan. Kalau kita sedang sakit, seluruh anggota tubuh kita ikut mengekspresikan kesakitan. Jadi fakta empirisnya menunjukkan jiwa itu utuh satu. Kan tidak, misalnya badan kita dicubit itu kan, alah biar aja yang dicubit tangan aja kok, nggak peduli lah, kan nggak begitu. Sakitnya ke seluruhnya. Yang merasakan sakit itu kan batin, jiwa. Jadi kalau kita dicubit ini kan ada rasa sakitnya. Rasa sakit yang dirasakan jiwa itu ya utuh seluruh tubuh, tidak kok terpotong-potong satu. Efeknya untuk batin kita ya utuh, meskipun yang disakiti hanya bagian kecil dari tubuh. Itu pandangannya Imam Fakhrur Razi. Nah, arahnya selanjutnya gimana? Oleh karena itu jiwa harus bersih. Biar apa? Yang diproduksi hal-hal yang bersih. Kalau jiwanya kotor, ya yang lahir perbuatan-perbuatan yang kotor. Karena jiwa jadi supirnya, badan jadi kendaraannya, alatnya. Kalau supirnya ugal-ugalan, ya nanti badannya yang tabrakan. Maka jiwamu harus beres dulu. Ini ya sama seperti Imam Ghazali sebenarnya kan. Bagaimana kita mengelola kalbu, mengelola hati, biar hidup kita tertata.